Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulistia Elvaristi, peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 5 angkatan 9 yang diselenggarakan oleh UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Pada jurnal pembelajaran hari ini, saya akan berbagi refleksi mengenai materi yang saya pelajari, yaitu analisis isu kontemporer yang diampu oleh Ibu Yeti Zurida. Analisis isu kontemporer merupakan kegiatan menelaah isu-isu terkini secara sistematis untuk mengetahui kondisi terkini dan kita menentukan langkah-langkah yang tepat. Dalam pembelajaran ini, kita sebagai calon aparatur sipil negara dibekali untuk mengenali perubahan lingkungan strategis agar kita menyiapkan diri dengan memaksimalkan potensi modal insani yang kita miliki. Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya peroleh pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep perubahan lingkungan strategis, yang kedua, mengidentifikasi isu-isu, dan yang ketiga, menerapkan teknik analisis isu. Dalam perubahan lingkungan strategis, kita tidak dapat menahan perubahan global yang akan terjadi di masa hadapan. Maka kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya yang akan terjadi. Kita sebagai calon aparatur sipil negara itu harus mampu mengenali dan memahami isu-isu yang berpotensi untuk terjadi seperti bahaya radikal, bahaya narkoba, money laundry, korupsi, dan lain sebagainya. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan teknik analisis isu yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, memilah dan menapis isu. Yang ketiga, mendalami isu yang sudah kita pilih, dan yang keempat yaitu menyiapkan alternatif penyelesaian isu. Adapun teknik analisis isu yang saya pelajari yaitu APKL. A. Aktual. Kita tentukan bahwa apakah isu tersebut benar-benar terjadi. Kemudian P. Problematik. Apakah isu tersebut harus segera dicarikan solusinya. K. Kehalayakan. Apakah isu tersebut menyangkut hidup orang banyak. Dan L. Layak. Apakah isu tersebut masih realistis dan relevan untuk dicarikan penyelesaiannya. Dari perubahan lingkungan strategis dan isu-isu kontemporer yang terjadi, kita sebagai calon aparatur sipil negara itu harus siap membenahi diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki dengan memperhatikan modal insani. Modal insani tersebut terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan. Sebagai contoh, dalam dunia kerja itu pasti ada perubahan. Maka kita sebagai calon aparatur sipil negara harus siap untuk meningkatkan kemampuan intelektual kita, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kemudian modal emosional juga sangat penting karena kita bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain, sehingga kita harus mampu mengelola emosi ketika berhadapan dengan orang lain. Selanjutnya modal sosial. Kita yang bekerja sebagai pelayan publik itu memerlukan jaringan kerjasama di antara warga masyarakat. Adapun modal ketabahan juga sangat penting karena ketika ada permasalahan dalam bekerja, kita harus tabah dan bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Untuk modal etika moral itu menunjukkan kemampuan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga harus mempunyai integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Dan yang terakhir yaitu modal kesehatan. Kesehatan ini menjadi sangat penting karena ketika kita sehat, kita bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Dalam jurnal pembelajaran kali ini yang dilakukan secara sinkronus atau secara daring melalui Zoom meeting, saya tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena didukung oleh suasana yang kondusif dan juga pemaparan materi yang jelas oleh Ibu Yeti Zurida. Dan yang terakhir dari pembelajaran hari ini, saya juga mengevaluasi diri bahwa kedepannya sebagai aparatur sipil negara harus siap menghadapi perubahan yang ada dengan modal insani, siap intelektualitas, siap emosional, siap sosial, siap ketabahan, siap etika moral, dan siap kesehatan. Demikian jurnal pembelajaran saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.